Manajemen waktu berporos sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para kapitalis dan kaum materialisme mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena itulah mereka pun pontang-panting menggunakan waktunya untuk mencari uang. Sehingga mereka terlena dengan kehidupan dunia dan lupa kepada Allah yang memberi hidup. Biasanya, kalau jatuh sakit atau terkena musibah, barulah mereka ingat kepada Sang Pemberi Waktu. Itulah sebabnya, tak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, time is money berarti waktu itu berharga. Maka boleh saja kita menggunakannya untuk mendapatkan uang. Tetapi perlu disadari bahwa uang itu tidak dapat digunakan untuk mendapatkan kembali waktu kita yang hilang. Hal itu membuat waktu lebih berharga daripada uang atau hal lain apapun di dunia. Maka tak selalu bahwa waktu itu adalah uang. Banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan di setiap waktu dalam kehidupan ini. Karena itu, sekalipun hampir semua orang menghargai pentingnya waktu bagi kehidupan, namun pandangan akan waktu itu sendiri masih relatif. Melalui paparan ini, kita akan mengkaji sistem dan strategi mengelola waktu yang efektif serta bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua orang diberikan jatah waktu yang sama oleh Allah untuk menjalani hidupnya. Bahkan orang terkaya di dunia pun
memiliki waktu yang sama dengan kita. Namun, dalam waktu yang sama itu, ada juga orang yang gagal, orang yang belum berhasil. Karena itulah, kita harus bisa mengelola waktu yang 24 jam dalam sehari itu dengan tepat dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jangan sampai kita gagal menggunakan waktu yang kita punya sebaik mungkin. Pasalnya, waktu akan terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Namun, sayangnya masih banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Nampaknya mereka lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga itu. Padahal, sebagai Muslim, seharusnya mereka mengetahui bahwa Islam menempatkan waktu sebagai perkara penting dan mendasar. Sehingga, jika tak dimanfaatkan dengan baik, maka kerugianlah yang akan diperoleh. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Karena itu, sebagai seorang yang beriman dan berakal, setelah mendengar atau membaca surat ini, maka kita pasti akan berusaha untuk membebaskan diri dari kerugian. Pasalnya, Allah telah mengingatkan bahwa manusia akan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Lebih dari itu, dia juga menggarisbawahi posisi orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebajikan dan kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang suka memperhatikan waktu, tidak untuk beribadah semata, tetapi mendedikasikan pula hidup mereka untuk kemanusiaan. Karena itulah, tanpa membuat prioritas atas pilihan amal yang ditempuh, manusia akan merugi. Maka amal-amal produktif merupakan representasi kecerdasan manusia dalam memanfaatkan waktu. Setiap jengkal langkah manusia adalah wujud pemanfaatan waktu secara produktif dan bermakna. Jika tidak, kerugian yang akan melilit kehidupan manusia.
Nah, untuk menghindari kerugian setiap hari, kita harus mampu mengelola waktu sebaik mungkin. Karena itulah, sebagai pebisnis Muslim, kita perlu menyadari pentingnya manajemen waktu yang tepat dan efisien. Manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Anda mungkin mampu membeli jam yang harganya 1 miliar rupiah. Namun, sebanyak apapun uang yang Anda punya, Anda tidak bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Karena itulah, kita harus selalu memperhatikan waktu yang kita punya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita juga harus merefleksikan bagaimana kita menghabiskan waktu. Kapan kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, serta mengetahui bagaimana kita harus produktif. Jadi, untuk memanfaatkan waktu, kita harus merencanakannya dengan baik. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pengelolaan waktu yang baik dapat membantu kita untuk meningkatkan kinerja dan karir. Manajemen waktu membantu kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun tetap dapat terlibat selama rapat penting dan memberi ruang waktu untuk menjadi kreatif serta proaktif dalam tugas-tugas kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Allahyarham Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah, sebaik-baik manajemen waktu adalah berporos jadwal sholat. Karena itulah, kita harus menjalani kehidupan ini dengan berporos pada jadwal sholat. Artinya, kita mengisi kehidupan, bekerja, bisnis, serta istirahat di antara waktu sholat. Jadi, bukan seperti selama ini. Justru, kita sholat di antara waktu bekerja atau berbisnis. Sehingga kita sering lalai
mendirikan sholat. Biasanya suka menunda sholat dari awal waktu hingga di akhir waktu. Bahkan kita acap kali tidak hadir dalam sholat karena sedang beredar pada urusan dunia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pantaslah selama ini kita selalu merugi, bahkan sering celaka dalam kehidupan dan bisnis karena kita lalai dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana hal itu sudah diingatkan Allah dalam firman-Nya. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Jadi, kita harus mampu memanajemeni waktu dengan baik. Ada saatnya sholat, ada saatnya istirahat, dan ada saatnya untuk kembali melakukan aktivitas produktif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memiliki keterampilan manajemen waktu pada akhirnya dapat mengarahkan kita kepada pencapaian tujuan utama dan memajukan karir. Sejatinya, kita bisa mengatur waktu dengan baik dan selalu memanfaatkan waktu walau hanya 1 detik. Namun, semua itu butuh proses. Kita mulai saja dulu dari hal yang kecil, sederhana, dari diri kita, dan mulai sekarang juga. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mulailah dari sholat awal waktu. Sebab ada banyak keutamaan bagi seorang muslim yang bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Karena itu, ketika mendengar kumandang azan ataupun menyadari telah masuk waktu sholat, segeralah mendirikan sholat. Seutama-utamanya amal adalah sholat pada waktunya dan berbakti pada orang tua dan juga berjihad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, sebaik-baiknya melaksanakan sholat adalah di awal waktu. Sholat tepat waktu adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mendirikan sholat awal waktu, kita bisa meraih cintanya. Mendirikan sholat di awal waktu merupakan cermin kesuksesan ruhani yang memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Melalui sholat di awal waktu, kita menata keteraturan hidup dengan tolak ukur syariah Islam, sehingga tidak lalai mengingat Allah. Tolak ukur kehidupan kita susun
sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga ketika datang waktu sholat, kita tidak disibukkan dengan pekerjaan yang lain selain ibadah sholat. Oleh karena itu, jangan pernah kita melalaikan sholat. Segeralah menghadap jika dipanggil Allah. Jangan pernah merasa lelah. Pasalnya, Allah selalu menyemangati kita dengan Hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Sesungguhnya jarak kemenangan itu hanya berkisar antara kening dan tempat sujud. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.